Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliani sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian konseptual teaching and learning dan juga komponen-komponen dalam pembelajaran konseptual teaching and learning. Pengertian konseptual teaching and learning menurut Rusman 2012 187, model pembelajaran konseptual teaching and learning merupakan model yang mengusahakan untuk membuat siswa aktif, menggali kemampuan diri sendiri, dan mempelajari konsep-konsep yang berkaitan dengan dunia nyata. Jadi, pengertian konseptual teaching and learning itu sendiri yaitu pembelajaran yang menyangkut pautkan dengan lingkungan sekitar dan dunia nyata. Dan selanjutnya yaitu komponen-komponen yang ada dalam pembelajaran konseptual teaching and learning. Yang pertama ada konstruktivisme. Konstruktivisme adalah mengembangkan pemikiran siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara belajar sendiri, menemukan sendiri, bekerja sendiri, dan menyelesaikan permasalahannya sendiri. Yang kedua ada menemukan. Menemukan atau inquiry adalah proses pembelajaran yang didasarkan pada proses pencarian penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Artinya dari pengamatan menjadi pemahaman sehingga siswa berpikir kritis. Yang ketiga ada bertanya. Setelah proses menemukan, siswa nanti akan adanya dalam diri siswa proses ingin tahu tentang apa yang sudah ia alami. Yang keempat ada masyarakat belajar. Masyarakat belajar ini merupakan hasil pembelajaran yang diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Masyarakat belajar terwujud dari kelompok kecil yang terbentuk yang sifatnya heterogen, yaitu sama rata, tidak ada pembeda antara si pintar dan si yang kurang aktif dan kurang aktif, semuanya sama rata. Selanjutnya ada pemodelan. Dalam pembelajaran perlu adanya model yang dapat ditiru oleh siswa. Jadi di sini guru sebagai model untuk mengarahkan siswa agar tidak melenceng dari tujuan. Terus selanjutnya ada refleksi. Refleksi merupakan upaya untuk melihat, mengorganisir, menganalisis, dan mengklarifikasi dan mengevaluasi hasil dari apa yang telah dipelajari. Terus selanjutnya ada penilaian otentik. Penilaian otentik merupakan proses pengumpulan berbagai data memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Data ini berupa tes, laporan kerja, dan presentasi. Terima kasih, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resta Teledewi dengan NPM 164. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan pemikir kritis dan orang kritis. Sebelum saya membahas perbedaannya, terlebih dahulu saya akan membahas tentang pemikir kritis. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam pembelajaran berdasarkan pendekatan kontekstual, sangat membangun seseorang yang memiliki kemampuan dalam berpikir kritis. Karena seseorang yang memiliki pemikiran yang kritis mampu menciptakan pemikiran-pemikiran dan pengetahuan yang baru dengan wawasan yang luas serta jiwa kreatif yang dimilikinya. Maka dari itu, pemikir kritis sudah tidak awam lagi bagi seseorang yang dapat memahami pemikiran orang lain dalam proses berpikirnya secara kritis serta kreatif. Lalu, berpikir kritis setiap orang itu berbeda-beda. Banyak sekali ditemui seseorang yang berpikir kritis aktif dalam segala hal dan rasa ingin tahunya sangat begitu kuat. Maka dapat dijelaskan bahwa berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpendapat secara terorganisasi, teratur, dan terarah yang digunakan dalam aktivitas mental seperti pemecahan masalah. Nah, tujuan pemikiran kritis adalah mencapai pemahaman yang mendalam. Mereka berpikir secara tepat dan tajam. Berpikir kritis
dapat mengevaluasi pendapat pribadi dengan pendapat orang lain, dan memandang sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Nah, di sini juga ada ciri-ciri dari pemikiran kritis. Yang pertama, seseorang tersebut akan selalu mengajukan pertanyaan dalam setiap diskusi untuk memahami materi yang belum jelas, dan sebagai acuan untuk diri sendiri agar mendapat pemahaman yang lebih baik. Yang kedua, yaitu mempertimbangkan informasi baru dengan pemikiran yang terbuka. Jadi, seseorang yang memiliki pemikiran yang kritis itu tidak mudah mempercayai informasi yang beredar. Pasti ditelaah terlebih dahulu apakah informasi itu benar adanya atau tidak. Nah, dengan menggunakan penalarannya, seseorang yang berpikir kritis itu tidak akan mudah tertipu dan gegabah. Nah, dengan informasi yang belum ada kejelasannya. Yang ketiga, membangun keterkaitan hubungan dengan orang lain secara baik dalam berpendapat agar tidak memutuskan sebelah pihak dan diselesaikan secara bermusyawarah. Lalu yang keempat, mampu mendengarkan berbagai pendapat. Nah, sebagai pendengar yang baik adalah mereka yang dapat mendengarkan curahan seseorang dan memberikan suatu inspirasi berupa nasihat atau pemahaman tanpa ada rasa ego satu sama lain, sehingga permasalahan tersebut dapat dipecahkan secara bersama-sama. Sedangkan orang kritis adalah orang yang memiliki sikap kritis dalam kehidupannya. Nah, dengan memiliki sikap yang kritis, seseorang tidak akan mudah percaya terhadap hal-hal yang belum tentu kejelasannya. Yang kedua, pasti seorang yang kritis itu akan selalu berusaha untuk menemukan kesalahan orang lain dengan cara mengkritiknya, agar seseorang tahu apa kekurangan yang dimilikinya, agar dapat introspeksi diri dan memiliki sikap kepribadian yang baik atas kesalahan yang ia perbuat. Dan orang kritis ini juga memiliki rasa ingin tahu yang begitu kuat atau tajam. Nah, adalah hal yang paling dasar untuk orang kritis ini mampu berbicara di depan umum dan juga dapat berbicara di lingkungan sekitarnya. Karena jika kita sudah banyak tahu dan berani untuk mengungkapkan pendapat atau solusi kepada setiap orang yang berbicara dengan kita, tentu kita mudah untuk melakukan sikap kritis kita dengan kita mampu berbicara dengan orang lain dengan lancar. Nah, jadi perbedaan antara pemikir kreatif dengan orang kritis menurut Pranowo tahun 2019 halaman 223 adalah jika seseorang pemikir kreatif, orang tersebut akan mempraktikkan hasil pemikirannya dan mencari jawabannya atas masalah yang ia temukan. Sedangkan seorang kritis ini hanyalah orang yang mampu mengemukakan kelemahan pemikiran orang lain untuk ditanggapi dengan pendapatnya sendiri atas dasar penalaran rasional. Nah, orang kritis ini tidak mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang telah ia temukan. Nah, baik, terima kasih atas penyampaian saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Novianti sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan materi mengenai implikasi kontekstual teaching and learning dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Desain pembelajaran dengan CTL dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu sangat penting karena jika setiap materi yang disampaikan menggunakan metode ceramah saja, itu akan membuat peserta didik merasa bosan dan terkesan materinya tidak akan tersampaikan kepada pemikiran para siswa. Nah, dengan adanya CTL sangat membantu pembelajaran bahasa Indonesia karena adanya pengaruh lingkungan sekitar bagi pembelajaran dan nantinya akan membuat siswa merasa bahwa
siswa itu mengalami secara langsung bagian dari pembelajaran tersebut. Nah, implikasi kontekstual teaching and learning dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu ada pemilihan materi. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia harus memilih materi yang sesuai dan tidak jauh dengan lingkungan siswa, guna materi ini dapat disampaikan dan dikembangkan secara tematis. Misalnya materi mengenai lingkungan hidup. Nah, bisa dipakai untuk mengajarkan materi menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Lalu ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran berdasarkan pendekatan CTL harus memberikan peluang kepada siswa untuk bekerja sama dengan siswa lainnya, agar terjadi tukar-menukar informasi gagasan dalam setiap individu tersebut. Lalu ada teknik pembelajaran. Nah, dalam teknik pembelajaran CTL ini dilakukan dengan teknik tertentu, dengan memanfaatkan konteks alamiah sebagai cara untuk menghafal kebenaran. Lalu ada teknik pembelajaran. Nah, teknik pembelajaran dengan CTL ini menggunakan teknik tertentu dengan memanfaatkan konteks alamiah. Nah, ini ada beberapa tekniknya, yaitu setiap siswa diharuskan membentuk kelompok untuk saling menukar informasi, menukar gagasan, mendapatkan informasi, dan mendapatkan gagasan. Lalu ada berbagi tugas. Nah, setiap siswa itu mendapatkan tugasnya masing-masing. Nah, untuk saling mengidentifikasi di suatu tempat, lalu melaporkan hasil identifikasinya yang dicermati oleh setiap siswa lainnya juga. Nah, dalam teknik ini juga ada saling membantu setiap individunya, karena setiap individu walaupun dalam bentuk kelompok mereka memiliki tugasnya masing-masing untuk memecahkan setiap peristiwa yang berbeda-beda. Lalu ada saling memotivasi dan memberi semangat, karena percayalah bahwa setiap individu itu harus memiliki kesadaran bahwa di dunia ini tidak ada satu masalah yang dapat dipecahkan sendiri. Nah, oleh karena itu baiknya walaupun memiliki tugasnya berbeda-beda, tetapi saling membantu itu perlu, dan saling memotivasi satu sama lain. Selanjutnya itu implikasinya ada strategi pembelajaran. Nah, strategi itu kan adalah siasat yang harus dilakukan oleh setiap individu agar tujuan belajarnya itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Jika setiap peserta didik sudah menerapkan teknik tersebut, maka tujuan belajar dapat tercapai dengan baik. Implikasi lainnya ada media pembelajaran. Desain pembelajaran dengan CTL harus memberikan peluang untuk memilih media mana yang memungkinkan digunakan dengan konteks dan situasi para siswa. Misalnya media berbasis IT. Memang bagus tentunya untuk digunakan dalam proses belajar. Tapi kan ada hambatannya bagi para siswa jika digunakan di daerah pedesaan karena kurangnya sarana dan prasarana dari sekolah. Lalu ada interaksi belajar mengajar. Nah, interaksi belajar mengajar dengan CTL hendaknya memberikan kemungkinan kepada pembelajar untuk mengemukakan pemikiran-pemikiran inkonvensional sehingga pemikiran kritis dan kreatif dapat terakomodasi dengan baik. Lalu yang terakhir implikasinya penilaian hasil belajar. Nah, penilaian hasil belajar berdasarkan CTL disarankan menggunakan penilaian autentik. Nah, artinya penilaian dengan non-tes seperti portofolio, proyek, unjuk kerja berdasarkan pendekatan CTL. Sekian.